Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Yohanes bab 21 ayat 20 sampai 25. Ketika Petrus berpaling, ia melihat bahwa murid yang dikasihi Yesus sedang mengikuti mereka, yaitu murid yang pada waktu mereka sedang makan bersama duduk dekat Yesus dan yang berkata, "Tuhan, siapakah dia yang akan menyerahkan Engkau?" Ketika Petrus melihat murid itu, ia berkata kepada Yesus, "Tuhan, apakah yang akan terjadi dengan dia ini?" Jawab Yesus, "Jikalau aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu. Tetapi engkau ikutlah aku." Maka tersebarlah kabar di antara saudara-saudara itu bahwa murid itu tidak akan mati. Tetapi Yesus tidak mengatakan kepada Petrus bahwa murid itu tidak akan mati, melainkan, "Jikalau aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu." Dialah murid yang memberi kesaksian tentang semuanya ini dan yang telah menuliskannya, dan kita tahu bahwa kesaksiannya itu benar. Masih banyak hal-hal lain lagi yang diperbuat oleh Yesus, tetapi jikalau semuanya itu harus dituliskan satu persatu, maka agaknya dunia ini tidak dapat memuat semua kitab yang harus ditulis itu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Yohanes, murid yang dikasihi Yesus. Saudara-saudari yang terkasih, banyak kisah yang menceritakan bahwa Yesus sangat mengasihi Rasul Yohanes. Dialah yang menuliskan Injil Yohanes. Yohanes adalah murid Yesus yang paling muda. Dalam buku-buku sejarah kekristenan diyakini bahwa Yohanes tidak menikah. Dalam perjamuan malam terakhir, dialah yang bertanya kepada Yesus tentang siapakah yang akan menyerahkan Yesus kepada penatua-penatua kaum Yahudi. Dan sebelum wafatnya di kayu salib, Yesus menyerahkan Maria bundanya kepada Yohanes. Yohanes pun menerima Maria di rumahnya. Sepertinya Petrus juga meyakini dan merasakan bahwa Yesus sangat mengasihi Yohanes. Itulah sebabnya dia bertanya kepada Yesus tentang apa yang akan terjadi kepada Yohanes. Barangkali Petrus juga mengkhawatirkan keadaan Yohanes yang masih muda itu jika Yesus sudah pergi dan tidak lagi ada bersama-sama dengan mereka. Tetapi Yesus menegaskan supaya Petrus mengikuti Yesus. Itu artinya Yesus ingin supaya Petrus menjalankan tugas kegembalaan yang sudah diserahkan kepadanya, menjadi pemimpin atas para rasul yang lain dan semua orang yang percaya berkat pewartaan mereka. Secara sederhana kita mengerti bahwa Yesus ingin Petrus fokus pada tugasnya. Yesus tahu yang terbaik bagi muridnya yang paling dikasihinya itu. Yohanes adalah murid yang memberi kesaksian tentang semua kebenaran iman ini dan yang telah menuliskannya. Dan kesaksiannya itu sungguh benar. Saudara-saudari yang terkasih, belajar dari kisah hidup Rasul Petrus dan Yohanes dalam Injil hari ini, kita pun disadarkan akan tugas panggilan kita untuk menjadi saksi-saksi Yesus di dunia. Kepada kita juga telah dianugerahkan iman dan pengertian akan sabda dan perintah-perintahnya. Marilah kita hidup sesuai dengan kebenaran iman itu dan menjadi saksi Yesus dimanapun kita berada. Iman kita hari ini adalah warisan iman yang kita terima dari para rasul, yang menjadi saksi mata atas hidup Yesus. Kesaksian mereka itu adalah kebenaran. Maka janganlah ragu-ragu lagi. Janganlah kita tidak percaya lagi. Percayalah bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Ya Tuhan Yesus, semangatilah kami menjadi saksi-saksi-Mu di dunia, agar semakin banyak orang yang percaya kepadamu. Amin.